dengan NIM 2201402007 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang program linear. Tentang apa sih itu program linear? Nah, program linear adalah teknik penyelesaian masalah optimasi sumber daya yang terbatas. Nah, masalah optimasi yang dibahas di sini adalah yang pertama itu maksimasi. Nah, maksimasi ini berkaitan tentang keuntungan Nah, maksimasi itu berkaitan dengan keuntungan atau laba. Nah, yang berikut adalah minimasi. Nah, minimasi ini berkaitan dengan biayanya. Biaya atau kerugian. Nah, program linear menggunakan model matematis dalam menjelaskan masalah yang diselesaikan. Nah, kata program berarti perencanaan kegiatan yang mendapatkan hasil yang optimal, sedangkan kata linear berarti seluruh fungsi matematis yang terbentuk merupakan fungsi linear. Nah, yang berikutnya kita akan membahas tentang variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi kendala. Nah, apa sih itu fungsi variabel keputusan? Variabel keputusan merupakan variabel yang dibentuk untuk menguraikan keputusan-keputusan yang akan dibuat. Nah, yang kedua adalah fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan ini adalah fungsi yang memodelkan variabel keputusan yang akan dioptimasi. Nah, yang berikutnya ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini merupakan fungsi yang memodelkan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Nah, agar lebih memahami materi kita kali ini, kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan terlebih dahulu adalah variabel keputusannya. Nah, variabel keputusannya di sini ada X1, X2, dan X3. Nah, X1-nya ini perhatikan kembali pada soalnya. X1-nya di situ ada 3 produk yang diberi merek A, B, dan C. Nah, variabel keputusannya adalah banyaknya Nah, X1-nya adalah banyaknya satuan produksi jenis produk A. Sedangkan X2-nya Nah, X2-nya adalah banyaknya satuan produksi jenis produk A, dan juga X3-nya satuan produksi jenis produk C. Nah, yang berikutnya adalah kita akan menentukan fungsi tujuannya. Nah, fungsi tujuannya di sini kita menggunakan di sini set marks. Nah, kita perhatikan lagi ke soalnya yang tadi. Nah, di soalnya tadi itu karena di sini kita akan menghitung labanya. Di soalnya tadi ada disebut laba masing-masing dari produk. Nah, laba untuk produk A atau yang di sini X1-nya adalah 1000. 1000 untuk X1. Nah, ditambah dengan untuk X2 atau produk B itu menyumbangkan 2000 untuk X2, dan X3-nya adalah 5000. Nah, itu dia untuk fungsi tujuannya. Nah, yang
berikutnya kita akan menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya di sini itu membahas tentang batasan-batasan yang diberikan pada soal sebelumnya. Nah, kita lihat pada soal yang tadi. Yang pertama, kita akan menentukan fungsi kendala pada bahan baku. Pada bahan baku tersebut ada dalam satuan kilogram. Nah, untuk bahan baku yang pertama kita tuliskan di situ di tabelnya tadi ada 2. Nah, 2 untuk X1. Nah, 2 ini kita lihat pada produk A. Produk A tadi. Nah, untuk selanjutnya ada 3. 3 untuk X2 ditambah dengan 4X3. Nah, untuk tanda di sini kita perhatikan kembali pada soal yang tadi. Di situ dikatakan bahwa setiap bulannya perusahaan mampu menyediakan paling banyak 200 kg bahan baku. Nah, di situ dikatakan bahwa paling banyak, berarti itu tidak bisa lebih dari 200. Berarti tandanya di sini kita tuliskan kurang dari atau sama dengan 200 kg bahan bakunya. Nah, yang kedua adalah fungsi kendala pada tenaga kerja. Pada X1 itu ada 5. Nah, kita tuliskan di sini 5 untuk X1 dan untuk X2-nya ada 2. Jadi di sini 2X2 ditambah dengan untuk X3-nya di situ dituliskan 4. 4X3. Nah, untuk tanda di sini kita kembali perhatikan pada soalnya. Di situ dikatakan adalah 200 jam tenaga kerja. Di situ tadi dikatakan adalah paling banyak. Berarti sama seperti tanda sebelumnya adalah kurang dari sama dengan 200. Nah, yang fungsi kendala yang ketiga adalah pada mesin. Nah, di sini kita tuliskan X1-nya. Kita lihat pada jenis produk A. Di situ ada 3, berarti di sini kita tuliskan 3X1 ditambah dengan. Nah, untuk X2-nya di situ lihat kembali pada tabelnya. Di situ ada 4. Berarti kita tuliskan di sini 4X2 dan pada tabelnya juga ada pada produk C adalah 2X3. Nah, tandanya sama seperti di atas karena tadi dikatakan di sini paling banyak. Jadi tandanya sama seperti di atas adalah kurang dari sama dengan 150. Nah, di sini kita tuliskan X1, X2, X3 itu lebih dari sama dengan 0. Lanjut, Kikanta, Soyan, Kedua. Pertama-tama kita akan membuat tabel seperti ini. Kemudian di sini di soalnya kita lihat ada apa saja. Nah, di soalnya ada tepung dan gula pasir. Tepung kita tulis di sini, tepung dan gula. Kemudian dia akan membuat 2 macam kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Berarti kue dadar, kue apemnya di sini. Nah, ini tepung gula dan kue dadar kue apem bisa ditukar posisinya. Nah, kemudian di situ di soalnya kan ada batasannya. Nanti kita tulis di sini kendalanya. Seseorang itu hanya memiliki 8 kg tepung. Berarti kita tulis di sini 8 kg tepung. Nah, si pembuat kue juga memiliki 2 kg gula pasir. Berarti di situ kita tulis 2 kg. Nah, di situ jangan ditulis di kue dadar atau kue apem. Di sini kita belum berbicara soal itu. Nah, di situ kita masih berbicara soal kendala. Kemudian dia ingin membuat 2 macam kue dadar dan kue apem. Nah, untuk membuat kue dadar di situ dibutuhkan 10 kg gula pasir. Maksudnya 10 gram gula pasir. Berarti di sini kue dadar kita tuliskan 10 gram gula pasir. Itu kue dadar dan gula pasir berarti di sini. Kemudian di situ juga harus 20 gram tepung. Berarti masih kue dadar di tepung. Di sini 20 gram. Nah, selanjutnya untuk membuat kue apem dibutuhkan 5 gram gula pasir. Berarti di sini kue apem gula ke sini 5 gram. Kemudian untuk tepungnya 50 gram kue apem tepung berarti di sini 50
harus tepat menyisipkan angka-angkanya. Kemudian di situ ada harga. Nah, jika kue dadar dijual Rp300 per buah, maka di sini kita tuliskan harganya 300, kue dadar 300 dan kue apem harganya 500. Nah, ini untuk langkah pertamanya untuk membuat tabel. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan variabel keputusannya. Nah, di sini kita tidak berbicara tentang soal tepung dan gula pasir. Penjual tidak menjual tepung dan gula pasir, tapi kue dadar dan kue apem. Berarti yang kita tuliskan di variabel keputusannya untuk X1-nya adalah kue dadar. Dan X2-nya adalah kue apem. Nah, ini untuk variabel keputusannya. Yang pertama ada X1 kue dadar dan X2 kue apem. Nah, yang berikutnya adalah fungsi tujuan. Kita akan menentukan fungsi tujuannya. Nah, yang pertama adalah untuk X1. X1-nya berapa? X1-nya tadi adalah ini, kue dadar. Kue dadar dengan harga berapa? Harganya 300. Berarti di sini kita tulis 300 X1. Nah, ditambah dengan X2. Kue X2-nya adalah kue apem. Kue apem ini harganya berapa tadi? Harganya 500. Oke, kita tulis 500 X2. Itu adalah fungsi tujuannya. Nah, setelah mengetahui fungsi tujuannya, yang berikutnya kita akan menentukan fungsi kendala. Nah, sebelum lanjut ke fungsi kendala, yang pertama kita akan mengubah satuan kilogram menjadi gram. 1 kilogram berapa gram? 1 kilogram adalah 1000 gram. Jadi di sini adalah 8000 gram. Dan di sini 2000 gram. Nah, di sini kita akan menentukan fungsi kendalanya. Fungsi kendala. Yang pertama itu dari tepung ya. Berarti di sini kita tuliskan 20 dari X1. 20 kan kue dadar tadi di sini adalah X1 dan kue apem adalah X2. Nah, jadi 20 dikali X1 jadi 20 X1. Nah, ditambah 50 kali X2 menjadi 50 X2. Nah, di sini tadi kendalanya berapa? Di sini kita tulis tandanya dulu, tandanya kurang dari sama dengan 8.000. Ini 8.000 gram. Kenapa di sini kurang lebih sama dengan? Karena si pembuat kue hanya memiliki 8 kg. Nah, tidak lebih dari 8 kilo. Berarti di sini kurang dari sama dengan. Nah, kalau 7 kilo boleh karena ini di bawah 8 kilo. Nah, kalau kelebihan itu tidak boleh. Berarti di sini kurang dari sama dengan. Nah, kemudian yang gula di sini 10 kali X1 berarti 10 X1. Nah, di sini bisa kita kecilkan dulu di sini menjadi 2x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 800 gram. Nah, lanjut untuk yang kedua. Di sini ada gula pasir 10, di sini 10 gram. 10 untuk X1 jadi 10 X1 ditambah dengan 5. Berarti 5 kali X2 berarti 5x2. Di sini 5x2. Tandanya sama seperti di atas tadi, sudah dijelaskan tadi kalau karena si pembuat kue hanya memiliki 2 kg gula, tidak lebih. Berarti di sini kurang dari atau sama dengan 2000 gram. Nah, kalau ini kita perkecil berarti kita kecilkan lagi menjadi ini X1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 200 gram. Kemudian kue dadar X1 harus lebih besar sama dengan 0 dan X2 harus lebih besar dari 0 karena tidak ada kue dadar yang banyaknya atau banyaknya itu -1, tidak ada. Tapi kan kue dadar 0 buah kan bisa, kue dadar 2 buah kan ada. Kalau kue dadar -3 kan 3 tidak ada. Nah, berarti si kue dadar dan atomnya X1 dan X2 lebih besar dari 0. Nah, di sini 0 boleh.
Nah, berarti ini adalah model matematikanya. Nah, untuk lebih memahami materi pada video kali ini, silakan kerjakan soal berikut. Sekian materi kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan belnya supaya setiap kali aku upload video, ada notif yang masuk ke gadget kalian. Shalom dan sampai jumpa.